Inilah prediksi line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Eliano Reijder starter? Mari kita ulas beritanya. Ikuti aturan FIFA dan AFC, Shin Tae-yong coret 4 pemain Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Mari kita simak berita lengkapnya. Pemain yang akan dinaturalisasi timnas berikutnya adalah Ula Romeni. Namun banyak yang bertanya kapan Ula Romeni main untuk timnas Indonesia? Ini target ketum PSSI, mari kita ulas berita selengkapnya. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Eliano Reijder starter? Mari kita ulas beritanya. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 19 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi tetap menurunkan formasi andalannya, 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jai Idzes dan Justin Hubner. Kolaborasi di atas memang sempat diacak-acak Jepang saat kalah 0-4 pada Jumat, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun, perpaduan Jai Idzes dan kawan-kawan diyakini sudah semakin solid saat menjamu Arab Saudi malam ini, mengingat mereka telah belajar banyak dari laga melawan Jepang. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, duet Tom Haye dan Ivar Jenner masih yang terbaik untuk diandalkan. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Selain Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah, Eliano Reijder, winger kanan, berpotensi dijajal Shin Tae-yong. Setelah dalam 2 laga terakhir dicoret dari skuad, sekarang waktunya pemain PEC Zwolle itu bangkit. Eliano Reijder sudah dipastikan masuk ke dalam daftar susunan pemain untuk laga melawan Arab Saudi malam ini. Harapannya kehadiran Eliano Reijder mendongkrak performa Timnas Indonesia yang membutuhkan kemenangan atas Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi. Hanya kemenangan yang dapat menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika imbang apalagi kalah dari Arab Saudi, peluang Timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya praktis mengecil. Karena itu, menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi malam ini. Ikuti aturan FIFA dan AFC, Shin Tae-yong coret 4 pemain Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Mari kita simak berita lengkapnya. Shin Tae-yong harus mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Keputusan ini harus diambil karena mengikuti aturan yang ditetapkan AFC dan FIFA. FIFA dan AFC meminta kepada seluruh tim nasional yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk memasukkan maksimal 23 nama ke dalam daftar susunan pemain, DSP, jelang pertandingan. Berhubung di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 27 nama, Shin Tae-yong harus mencoret 4 nama di antaranya. Nama pertama yang sudah pasti dicoret adalah Kevin Dix. Pesepak bola 28 tahun ini mengalami cedera lutut saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang,
Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kevin Dix pun sudah terbang ke Denmark pada Selasa, 19 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Lantas, siapa 3 nama lain yang berpotensi dicoret? Okezone memprediksi, 3 nama lain yang akan dicoret adalah Yance Sayuri, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Yance Sayuri kalah saing dengan sejumlah pemain top yang mengisi sektor fullback wingback kiri, yakni Kelvin Verdong, Nathan Choeaon, Shane Patinama, dan Pratama Arhan. Egy Maulana Fikri juga kalah saing dengan sejumlah winger kanan yang ada di skuad timnas Indonesia seperti Yaakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Belum lagi ada Eliano Reijnders yang bisa dimainkan sebagai winger kanan. Bagaimana dengan Ramadan Sananta? Sulit bagi penyerang Persisolo ini bersaing dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk untuk mendapatkan tempat di lini depan timnas Indonesia. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong condong memilih Hoki Caraka ketimbang Ramadan Sananta. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipilih berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik demi membantu timnas Indonesia menang atas Arab Saudi malam ini. 1. Kevin Dix, sudah pasti dicoret karena cedera. 2. Yance Sayuri. 3. Egy Maulana Fikri. 4. Ramadan Sananta. Pemain yang akan dinaturalisasi timnas berikutnya adalah Ula Romeni. Namun banyak yang bertanya kapan Ula Romeni main untuk timnas Indonesia? Ini target Ketum PSSI, mari kita ulas berita selengkapnya. Proses naturalisasi Ula Romeni sedang berlangsung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah punya target kapan striker berusia 24 tahun itu bisa main membela timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, Ula saat ini dipersiapkan untuk memperkuat serangan timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2025. Semua kan proses DPR, Pak Presiden itu sendiri ada surat menyurat yang harus kami selesaikan. Target main bulan Maret, kata Erick Thohir kepada pewarta saat ditemui di Stadion Madia. Ula Romeni sebelumnya sudah muncul dalam sosial media Erick Thohir. Ia menjadi salah satu calon pemain keturunan selanjutnya yang akan berseragam timnas Indonesia. Dia bahkan sudah berada di Jakarta dan turut menyaksikan Indonesia dicukur Jepang di kandang sendiri dengan skor 0-4. Untuk itu, kehadiran Ula diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Adi, kalau Ula benar-benar gabung di bulan Maret, ya missing yang kalau kita lihat berulang-ulang. Waktu itu kita melawan Irak, babak pertama sudah menekan, tidak bisa gol. Di babak kedua, kita kena, ya missingnya salah satu di posisi striker ini, kata Ketum PSSI. Dan terima kasih, Ula walaupun dalam posisi timnas kita tertekan, dia masih punya komitmen, jadi merah putih juga. Dari Medan, mungkin anak Medan agak fighter juga, ujarnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini menempati dasar klasemen grup C ronde 3 dengan raihan 3 poin. Di puncak ada Jepang, 13 poin, lalu Australia, Arab Saudi, Cina, 6 poin, dan Bahrain, 5 poin. Pada bulan Maret 2025, timnas Indonesia akan menyambangi markas Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain. Karena kalah dari tim Jepang, ST akan digantikan di mana? Andai Shin Tae-yong dipecat, ini 5 pelatih Eropa yang layak direkrut ke PSSI, peringkat 1 bikin Manchester United gila. Mari kita ulas beritanya. Jika Shin Tae-yong dipecat, Okezone akan mengulas total 5 pelatih Eropa yang layak direkrut PSSI. Jika Garuda kalah dari Arab Saudi pada babak 6 grup C Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, nasib pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum bisa dikatakan aman. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa malam, 19 November 2024 waktu Indonesia Barat.
Selain itu, Presiden PSSI Erick Thohir menyatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh pihak di timnas saat laga melawan Arab Saudi. Saya telah bertemu dengan mereka dan itu akan menjadi komentar besar setelah pertandingan di Saudi. Saya bahkan mengatakan di ruang ganti bahwa kami tidak percaya dengan proyek besar ini. Kalau soal pemain dan pelatih, saya rasa saya belum siap untuk mundur. Ya, proyek yang kita bangun ini tidak mudah kalau tidak percaya sudah selesai. Tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kata Erick Thohir kepada termasuk Okezone di Stadion Madia, Jakarta, termasuk kata awak media, Minggu, 17 November 2024. Jika PSSI memutuskan tak menggaet Shin Tae-yong, berikut beberapa pelatih yang bisa dilibatkan. Para pelatih ini berasal dari Eropa dan tentunya paham dengan budaya sepak bola benua biru, tempat sebagian besar timnas Indonesia berasal. Siapapun? Berikut 5 pelatih Eropa yang layak direkrut ke PSSI jika Shin Tae-yong dipecat. 5 boneka Thomas, tanpa klub. Thomas Doll berhasil membuat Persija Jakarta tampil atraktif di Liga 1 musim 2022 hingga 2023 dan 2023 hingga 2024. Prestasi terbaik Thomas Doll di Persija Jakarta adalah mengantarkan Macan Kemayoran menjadi runner-up pada 2022 hingga 2023. Selain memiliki taktik yang sangat baik, Thomas Doll juga fasih berbahasa Inggris. 4. Frank de Boer, tanpa klub. Frank de Boer sempat 3 bulan, Agustus-November 2016, menjadi anak buah Erick Thohir di Inter Milan. Meski gagal di Inter Milan, Frank de Boer yang dikenal sebagai pelatih bergaya attacking ini pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun. Rataan gol skuad asuhan Frank de Boer juga masuk kategori mengerikan. Ketika membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 2012 hingga 2013, Frank de Boer membuat di Amsterdamers mengemas 83 gol dari 34 pertandingan alias rata-rata 2,44 gol per pertandingan. Masalah mencetak gol yang ada di skuad timnas Indonesia berpotensi dipecahkan Frank de Boer, terlebih seiring kehadiran Ula Romeni. 3. Bojan Hodak, Persib Bandung. PSSI harus melakukan negosiasi dengan Persib Bandung jika ingin mendapatkan Bojan Hodak yang terikat kontrak hingga 2026. Namun, demi kepentingan tim nasional, manajemen Maung Bandung bisa saja melepas Bojan Hodak ke timnas Indonesia. Berikut adalah versi yang lebih rapi dan lancar dari kalimat tersebut. Bojan Hodak bukanlah pelatih sembarangan. Di musim pertamanya, ia langsung membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 2023 hingga 2024. Pelatih yang dikenal memiliki kemampuan adaptasi tinggi ini sebelumnya berhasil meraih trofi Liga Super Malaysia bersama Kelantan dan Johor Darul Ta'zim, serta menjuarai Piala AFF U19 2018 bersama Timnas Malaysia U19. 2. Erik ten Hag, tanpa klub. Erik ten Hag saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat Manchester United. Selama 2 tahun, 2022 hingga 2024, membesut Manchester United, Erik ten Hag memenangkan 2 trofi, Piala FA dan Piala Liga Inggris. Seperti Frank de Boer, Erik ten Hag juga dikenal sebagai pelatih yang doyan melakukan serangan. Hal itu dibuktikannya saat sukses besar bersama Ajax Amsterdam, 3 gelar Eredivisie, 2 trofi Piala Belanda dan lolos semifinal Liga Champions 2018 hingga 2019. 1. Ruud van Nistelrooy, tanpa klub. Ruud van Nistelrooy berstatus tanpa klub setelah sukses besar menjadi pelatih caretaker Manchester United. Dari 4 laga, Ruud van Nistelrooy mengantarkan Manchester United meraih 3 kemenangan dan 1 imbang. Sebelum menangani Manchester United, Ruud van Nistelrooy sempat menangani PSV Eindhoven U21, 2021 hingga 2022, dan PSV Eindhoven, 2022 hingga 2023. Oleh karena itu, menarik menanti siapa yang akhirnya dipilih PSSI jika memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Atas kekalahan telak dari Jepang, maka inilah 3 pemain kunci timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi. Ivar Jenner comeback hingga playday untuk Eleanor Rejders. Simak berita selengkapnya.
3 pemain kunci dari timnas Indonesia yang bisa dijajal untuk lawan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, mendatang. Timnas Indonesia melakoni laga matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga saat menjamu Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, besok. Laga ini jadi krusial buat timnas Indonesia karena kemenangan akan terus membuat Garuda bisa bersaing di grup C. Jika meraih 3 poin, pasukan Shin Tae-yong bisa mengoleksi 6 poin, angka yang sama dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Cina. Dalam laga kontra Arab Saudi, para pemain mengusung misi bangkit usai kekalahan 0-4 dari Jepang. Kami dalam kondisi baik, ujar Kelvin Verdong di Jakarta pada Minggu, 17 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kami sudah bangkit dari kekalahan Jepang. Dan ya, kita persiapan lawan Arab. Kami makin kuat, itu positif. Kami berbicara satu sama lain. Dan seperti yang saya bilang tadi, kami merefleksikan hasil melawan Jepang. Kami masih bersatu sebagai tim, semua mendukung satu sama lain, tambahnya. Pentingnya laga lawan Arab Saudi, inilah 3 pemain kunci yang bisa diturunkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Ivar Jenner sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia lagi saat lawan Arab Saudi. Saat lawan Jepang, Nathan Choyaon yang bertugas sebagai gelandang bertahan dinilai kurang maksimal. Sehingga Ivar Jenner dirasa lebih memiliki kapasitas bertahan di lini tengah hingga berduet dengan Tom Haye. Ivar sendiri sudah mengoleksi 14 caps untuk timnas Indonesia senior di bawah komando Shin Tae-yong. Eliano Reijnders. Satu nama yang banyak diperbincangkan saat lawan Jepang adalah Eliano Reijnders karena dirinya bahkan tak masuk daftar susunan pemain yang dibawa Shin Tae-yong. Sang pelatih beralasan bahwa Eliano belum cukup baik untuk masuk skuad pertandingan. Kini masyarakat mulai memberi pembelaan atau pledoi kepada Eliano agar masuk skuad pertandingan lawan Arab Saudi. Manajer timnas Indonesia, Sumarji sendiri mengakui bila Eliano merasa legowo dengan keputusan tersebut. Kini desakan untuk Shin Tae-yong membawa Eliano Reijnders mengemuka. Pemain PEC Zwolle ini memang punya peran versatile, bisa dimainkan multiposisi yakni sebagai winger, gelandang serang maupun wingback. Ragnar Oratmangoen. Satu pemain kunci yang menurut Bolasport.com perlukan di laga lawan Arab Saudi tentunya adalah seorang striker untuk mencetak gol. Ragnar Oratmangoen masih jadi opsi terbaik Shin Tae-yong meski dalam laga lawan Jepang melewatkan peluang besar di awal-awal laga. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Ragnar sempat mencetak gol di gawang Arab Saudi pada laga perdana, meski pada akhirnya gol milik Sandy Walsh. Kini, pemain FC Vedender itu ditantang agar bisa mencetak gol di SUGBK untuk pertama kalinya, kala berhadapan dengan Arab Saudi.